Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Baik, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kita bisa bertemu di malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga ya, kepada Mas Wahid, kemudian juga ini ada Om Akmal nih kayaknya Mbak Vivi, kemudian juga keluarga Al-Hilal ya, yang mana sebenarnya kajian ini juga ditujukan untuk sekolah gitu ya. Dan memang kita mulai setelah liburan yang lumayan panjang ya, karena memang sekolah juga masuknya juga agak terlambat dibandingkan dengan pegawai. Dan karena ini memang masih suasana Syawal, jadi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bil khair. Mohon maaf lahir dan batin gitu ya, minal aidin wal faizin. Kemudian eh, terkait dengan kajian ya, ini memang kemarin semasa Ramadan tidak kita laksanakan karena memang jadwalnya tabrakan dengan tarawih gitu ya. Dan juga ini ada perubahan jadwal dari hari Rabu ke hari Ahad karena memang eh, di kantor itu ada beberapa perubahan juga sehingga mau tidak mau ini menyesuaikan. Baik, kita lanjutkan. eh panggilnya gimana nih, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Dan nggak masalah dengan jumlah orang yang sedikit ya, karena mudah-mudahan eh, kita bisa sama-sama mencari keberkahan dengan sama-sama belajar Al-Quran. Jadi kalau buat saya pribadi juga nggak masalah, meskipun orangnya cuma cuma sedikit gitu ya, kurang dari 10 orang juga nggak ada masalah. Baik, kalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah tafsir suratul Fatihah, maka sekarang kita lanjutkan ke tafsir suratul Baqarah ya. Dan saya kembali share screen terlebih dahulu. Ya, harusnya sudah kelihatan ya. Baik, kita mulai ya. Terkait dengan tafsir surat Al-Baqarah ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, tafsir suratil Baqarati wahiyal madaniyah. Eh, Tafsir surah Al-Baqarah dan dia merupakan surah yang sifatnya madaniyah ya. Jadi mungkin kita sedikit merefresh apa yang pernah kita sampaikan terlebih dahulu ya, karena memang ini kemungkinan akan terrefresh ketika kita membahas permulaan surat begitu ya. Yang pertama tentang kata tafsir sudah kita jelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan tafsir itu ringkasnya adalah kash wa ibanah dalam bahasa Arab yang artinya adalah menampakkan atau menjelaskan. Kemudian tentang surah itu sendiri telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwasanya surah itu setidaknya punya dua makna. Yang pertama dari kata tasawur, yang artinya adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang sesuatu yang tinggi itu dia akan dikenali ya. Seorang ketika berada di lokasi yang tinggi dia akan dikenali. Jadi kenapa disebut surah? Karena memang dengan surah itu ayat-ayatnya akan dikenali. Ayat ini ada di surah ini, ayat ini ada di surah itu gitu ya. Kemudian itu mana pertama. Kemudian juga mana kedua dari kata sur yang berarti adalah pagar. Yang mana pagar ini membatasi. Artinya surah ini membatasi satu kelompok ayat dengan kelompok ayat yang lain. Kemudian tentang kata madaniyah ya. Berdasarkan pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan madaniyah ya. Jadi ada dua klasifikasi terkait dengan masalah ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah makiyah dan yang kedua adalah madaniyah. Nah, pendapat dari ulama adalah bahwa
Yang dimaksud dengan Madaniyah itu artinya berarti surah atau ayat tersebut turun setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Ya, jadi perbedaannya ada dua fase. Sebelum terjadinya peristiwa hijrah itu disebut dengan ayat-ayat atau surah Makkiyah, dan setelah hijrah itu disebut dengan ayat atau surah Madaniyah. Meskipun ayatnya itu sendiri bisa jadi turunnya di Mekah. Kalau dia terjadinya setelah hijrah, maka dia tetap disebut sebagai ayat Madaniyah. Contohnya yang mana? Contohnya adalah ayat yang berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Ya, ini turun di Mekah pada saat terjadinya apa namanya Hajatul Wada, ya, haji perpisahan Nabi SAW, yang tentunya namanya haji itu di Mekah. Tetapi meskipun dia turun di Mekah, dia tetap disebut sebagai ayat Madaniyah karena dia terjadi setelah hijrah, yaitu firman Allah Ta'ala, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, ini termasuk ayat yang Madaniyah meskipun dia turun di Mekah. Kemudian selanjutnya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang basmalah ini sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwasanya secara ringkas ada tiga pendapat dari ulama terkait dengan basmalah. Yang pertama adalah eh, basmalah ini termasuk ayat Al-Quran. Ini kita bicara basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu sebagai permulaan surah gitu ya, yang yang disebutkan di permulaan surat ya. Para ulama sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, mereka sepakat bahwasanya eh, Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan bagian dari surat Al-Quran ya, yaitu ketika Nabi Sulaiman eh, mengirimkan surat mengirimkan surat kepada Ratu Balkis, eh, Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman dan di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim. Yang terkait dengan ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwasanya ini tentu termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Adapun untuk bagian permulaan dari satu surat, maka tidaknya ada tiga pendapat ulama. Yang pertama adalah Bismillah ini termasuk ayat hanya pada Al-Fatihah saja. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, Bismillah ini termasuk ayat Al-Quran pada semua surah. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim itu disebutkan di permulaan surat, maka itu merupakan itu menjadi ayat yang pertama. Ini ada pendapat juga yang menyatakan demikian. Kecuali untuk surah At-Taubah ya, atau Al-Baro'ah, karena memang surat At-Taubah ini tidak dimulai dengan Bismillah, tidak dimulai dengan basmalah. Kemudian ada juga pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya semua basmalah yang terletak di awal itu bukan termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Jadi ada tiga pendapat ulama terkait dengan basmalah ini. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya ya. Ya, jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini insya Allah adalah 5 ayat dalam surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Oke, kita masuk kepada penjelasan dari masing-masing ayat ya. Yang pertama adalah Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim ini disebut dengan huruf muqatta'ah ya. Eh, oh ya, sebelum masuk ke ayat ini, jadi kalau kita lihat di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Al-Azhar, eh, apa keterkaitan ayat ini dengan Al-Fatihah ya. Jadi di situ Buya Hamka menjelaskan bahwasanya eh, 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah ini sangat related atau sangat relevan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa demikian? Karena ayat 1 sampai 5 dari Al-Baqarah ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan permohonan kita untuk diberi petunjuk jalan yang lurus. Di mana pada surat Al-Fatihah itu salah satu doa yang kita panjatkan adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah,
Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jalan yang lurus tersebut? Nah, di dalam ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Baqarah ini, itu menyebutkan tentang hal-hal yang kalau itu dipenuhi, maka petunjuk jalan yang lurus itu insya Allah akan tercapai. Jadi ini sekali lagi sangat related dengan eh, surat Al-Fatihah yang kita bahas sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk kepada masing-masing ayat per ayatnya ya. Alif Lam Mim. Nah, ini disebut dengan huruf muqatta'ah ya. Di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa ammal huruful muqatta'ah fi awailis suwari fal aslamu fiha sukuti anit ta'arud limaknaha min ghairi mustanadin syar'iyyin. Ma'al jazmi bi anna Allah Ta'ala lam yunazilha abatan bal li hikmatin la na'lamuha. Jadi kata beliau bahwasanya alif lam mim huruf muqatta'ah atau penggalan-penggalan huruf yang terdapat pada masing-masing surah ya. Kata beliau fal aslamu fiha sukut. Yang lebih selamat itu adalah kita tidak menjelaskan, kita diam saja ya. Kita tidak membahas maknanya. Min ghairi mustaridin syar'i karena memang tidak ada sandaran teks syariatnya ya. Namun demikian, kita itu meyakini secara pasti bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin menurunkan huruf muqatta'ah ini, penggalan-penggalan huruf ini secara sia-sia ya. Melainkan ada tentunya pasti ada hikmah, meskipun hikmah tersebut tidak kita ketahui. Ya, ini adalah salah satu dari dua pandangan ulama ya. Jadi Buya Hamka di dalam tafsirnya itu menyebutkan ada kecenderungan pemahaman dalam menyikapi huruf muqatta'ah ini ya. Ada dua kecenderungan pemahaman. Yang pertama adalah menafsirkannya dan ini dinisbatkan juga kepada sebagian salaf ya, bahkan sampai kepada sebagian sahabat. Nah, terkait dengan alif lam mim ini ada sebagian penafsiran yang menyatakan bahwasanya alif lam mim ini menunjukkan nama Allah yang paling agung ya. Jadi dalam tafsirannya itu disebutkan bahwasanya alif ini menunjukkan kepada Allah, lam itu menunjukkan kepada Al-Latif, salah satu sifat salah satu nama Allah ya. Salah satu nama sekaligus sifat Allah yaitu Al-Latif, yaitu Allah yang Maha Lembut. Yang dimaksud dengan Allah yang Maha Lembut ini adalah Allah itu Maha Lembut dalam memperlakukan hambanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah itu maha lembut dalam arti tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sekecil apapun itu. Ya, jadi Allah mengetahui segala sesuatu, eh, baik itu yang tampak maupun yang terahasiakan atau tersembunyi. Nah, jadi alif itu menunjukkan Allah dalam penafsiran ini, kemudian lam itu menunjukkan Al-Latif, kemudian mim adalah Al-Majid, bahwasanya Allah itu maha mulia. Jadi penafsir ini menganggap bahwasanya alif lam mim ini mengindikasikan kepada nama nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Latif dan Al-Majid. Ini adalah pemahaman yang pertama, ya, atau kecenderungan pemahaman yang pertama. Adapun pemahaman kedua menyatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat mutasyabihat yang menjadi rahasia Allah dan tertutup untuk ditafsirkan. Ya, jadi Buya Hamka menyebutkan dua kecenderungan ini. Dan kalau kita lihat tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tadi, itu beliau lebih cenderung pada pemahaman kedua, bahwasanya ayat yang berkaitan dengan huruf muqatta'ah, penggalan-penggalan huruf ini kita diamkan, ya. Tidak kita terangkan maknanya apa, karena kita juga tidak tahu maknanya. Nah, namun demikian, ya, eh, sebagian ulama ya meskipun tidak menafsirkan seperti pendapat tadi bahwasanya alif itu menunjukkan apa, lam itu menunjukkan apa, eh, itu berusaha mencari hikmah dari huruf muqatta'ah ini. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh Syekh Jabir Al-Jazairi ya dalam kitabnya Aisarut Tafasir. Kata beliau, huruf muqatta'ah ini mengandung dua faidah. Yang pertama adalah eh, huruf muqatta'ah ini kalau kita lihat ya, zaman dahulu itu orang-orang kafir Quraisy
itu tidak mau mendengarkan Quran karena mereka takut terpengaruh dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu, ya, huruf muqatta'ah ini merupakan sesuatu yang asing di telinga mereka. Karena ini enggak, meskipun mereka berbahasa Arab, tapi tidak biasanya ada huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, kaf ha ya ain shad dan seterusnya gitu ya, alif lam ro. Eh, jadi itu merupakan suatu uslub atau suatu pola yang tidak biasanya buat mereka, suatu yang asing. Nah, kenapa pola yang asing ini eh, apa namanya Allah firmankan demikian untuk menarik hati mereka. Jadi ini kok unik ya gitu ya. Ini kok asing seperti ini. Jadi mereka mau mendengarkan. Nah, akhirnya begitu mereka mendengarkan, diharapkan mereka mendapatkan hidayah dari mendengarkan Al-Qur'an. Ini faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi. Kemudian faedah yang kedua adalah kalau kita lihat pada umumnya huruf muqatta'ah atau penggalan-penggalan huruf ini, umumnya ayat yang setelahnya itu bicara tentang Quran, ya. Sama seperti Alif Lam Mim dzalikal kitab ini, ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah ini, biasanya setelah huruf muqatta'ah, setelahnya adalah tentang Al-Quran. Nah, hikmahnya adalah eh, ini merupakan bentuk tantangan, ya, bahwasanya Al-Quran yang merupakan firman Allah ini Allah turunkan dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini menggunakan huruf-huruf yang mereka tahu, ya, alif lam mim, ya, dan huruf-huruf misalnya huruf-huruf yang mereka tahu. Nah, jadi ini merupakan tantangan. Coba kamu bikin yang semisal ini, ya. Jadi ini sangat sekali lagi sangat related bahwasanya setelah huruf muqatta'ah biasanya disebutkan tentang Quran, sebagaimana juga dalam permulaan surat Al-Baqarah ini. Jadi sekali lagi ini merupakan bagian dari tantangan. Nah, kalau mereka tidak bisa menjawab tantangan ini, ya, bahwa huruf-huruf ini mereka sudah kenal sebelumnya, tapi mereka pun meskipun mereka sudah kenal huruf-huruf itu sebelumnya, mereka tidak akan pernah bisa membuat yang semisal Quran, Betul. ya. Eh, Kalau mereka tahu akan hal tersebut, kalau mereka yakin akan tersebut, ya, maka kata beliau, fa'in ajizu fasallimu annahu kalamullah wa wahyuhu. Kalau mereka memang sudah menyerah, ya, mereka tidak bisa eh, apa namanya melawan tantangan tersebut, maka seharusnya mereka itu pasrah, ya. Mereka harusnya masuk ke dalam Islam karena mereka tahu bahwasanya ini adalah kalam Allah, ya. Jadi ini kaitannya dengan eh, apa namanya alif lam mim atau huruf muqatta'ah. Kemudian kita lanjutkan ya, zalikal kitab. Sebentar. Kita masuk ke oh ya, slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya zalikal kitabu la raiba fihi, ya. Zalikal kitab. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, zalikal kitab ai hadzal kitabul azim alladzi huwal kitabu alal haqiqah. Yaitu zalika inilah kitab yang agung yang ia merupakan sebenar-benarnya kitab. Al-mustam al-mustamilu ala malam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin minal ilmil azim wal haqqil mubin. Yang mana kitab yang sejati ini dia mengandung hal-hal yang tidak dikandung oleh kitab-kitab terdahulu maupun kitab-kitab yang akan hadir kemudian, kitab-kitab yang ada yang datang setelahnya dari ilmu dan kebenaran. Jadi memang tidak akan ada satu kitab yang setara dengan Al-Quran, baik sebelumnya maupun setelahnya. Dan ini berlaku sampai dengan hari kiamat. Jadi kandungan dalam Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat agungnya, sangat begitu agungnya, sehingga eh, apa namanya tidak akan ada kitab yang terdahulu maupun kitab yang belakangan yang setara dengannya. Ya, nah di sini ya digunakan dengan kata zalikal kitab. Ya, zalika kalau kita pernah belajar bahasa Arab itu menunjukkan kepada isyarat yang jauh. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu.
kan begitu ya. Nah, eh, ini merupakan satu apa ya, sebagian orang yang tidak suka dengan Islam, kemudian mereka menjadikan ayat ini sebagai satu propaganda bahwasanya yang dimaksud dengan dalikal kitab, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya adalah kitab itu, ini berarti menunjukkan kitabnya ini jauh, berarti bukan Quran yang ini, tapi berarti menunjukkan kitab yang lain gitu ya, kitab terdahulu, Injil misalnya. eh, ada yang mengatakan seperti itu, ya. Kenapa? Karena dia berdalil dengan kata dalika. Nah, pada kenyataannya sebenarnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, beliau membahas tentang ayat ini dalam kitabnya Dafu Ihamil Ittirab an Ayil Kitab. Menolak kerancuan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi, memang ada sebagian ayat yang bisa jadi dijadikan sebagai alat propaganda atau alat pemutarbalikan fakta oleh sebagian orang, yang mana hal itu dibahas antara lain oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ini. Nah, kata beliau pada kenyataannya memang Quran itu kadang-kadang menggunakan kata isyarat jauh, kadang-kadang menggunakan isyarat yang dekat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman misalnya, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. eh, Sesungguhnya Quran ini, nah di sini menggunakan kata hada yang menunjukkan isyarat yang dekat. Ini, ya. Jadi kadang menunjukkan kata itu, sebagaimana tadi dalam permulaan surat Al-Baqarah, dzalikal kitab, kadang menggunakan kata ini. Nah, beliau kemudian menuduhkan, kenapa Quran itu kadang-kadang menunjukkan, kadang-kadang memakai isyarat jauh, kenapa kadang-kadang memakai isyarat dekat, gitu ya. Kata beliau, penjelasannya cukup panjang terkait hal ini, tapi intinya adalah salah satu poin penting yang beliau jelaskan, eh, ketika Quran itu memakai kata isyarat yang jauh, yaitu itu, maksudnya adalah karena ketinggian dari Al-Quran, ya. Karena ketinggian itu, jadi apa namanya, digunakanlah kata dalam kata isyarat yang jauh itu, ya. Jadi menunjukkan bahwasanya Quran itu tinggi, tidak serupa dengan kitab-kitab yang lain. Quran jauh tinggi di atasnya, ya. Kemudian kenapa kadang-kadang memakai kata isyarat dekat, yaitu ini? Jadi ketika Quran menggunakan kata isyarat dekat ini menunjukkan bahwasanya memang Quran itu dekat dengan hati-hati kaum mukminin, dekat dengan hati-hati kaum mukminin dan juga dekat dengan lisan-lisan mereka. Karena memang dia dekat, kadang-kadang apa namanya, dengan pemanaan seperti ini, maka Quran itu menggunakan kata isyarat dekat, ya. Tapi dengan pemanaan keagungan Al-Quran, maka Quran itu menggunakan isyarat jauh, ya. Dan yang di sini yang dimaksud dengan Alkitab, para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud ini adalah Quran, ya, bukan yang lain, bukan kitab yang ada di Lauhul Mahfuz atau yang lain. Jadi yang dimaksud, para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Quran, yang dimaksud di sini adalah Quran. Nah, eh, kemudian mungkin ada pertanyaan bahwasanya, nah pada saat itu kan ketika Quran diturunkan, kan bukan dalam bentuk seperti sekarang yang sudah naskahnya sudah tersusun rapi begitu ya, sudah terkodifikasi, sudah terbukukan. Nah, pada saat itu Quran ya Rasulullah bacakan, kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Eh, Belum langsung diturunkan, tidak langsung dalam bentuk satu buku plek gitu kan. Nah, ini bagaimana memahaminya? Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya kata Alkitab ini mengisyaratkan bahwasanya memang Quran itu akan Allah jaga baik dalam bentuk hafalan maupun dalam bentuk tulisan, ya. Karena itu memakai kata Alkitab. Kemudian ya, eh, tapi kan belum dalam bentuk satu buku gitu ya. Nah, ini tidak masalah karena kata kitab dalam bahasa Arab itu eh, secara makna etimologisnya adalah jam'u waddom, yang artinya adalah mengumpulkan. Jadi Quran ini atau ayat-ayat Al-Quran ini memang mengumpulkan apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan diantaranya adalah huruf-huruf. Ketika kita membaca Alkitab,
atau membaca kitab apapun itu, kita mengumpulkan huruf-hurufnya. Dan itulah kitab. Karena memang asal makna dari kitab itu adalah mengumpulkan, ya, jam'u wa dham. Jadi bukan berarti kitab ini lantas kemudian harus dimaknai bahwa kitab itu artinya satu buku yang memang sudah langsung jadi gitu ya, satu buku yang seperti buku yang kita kenal sekarang gitu ya. Jadi eh, pemanaannya seperti itu ya. Eh, Mudah-mudahan bisa dipahami secara jelas ya. Jadi intinya adalah yang pertama adalah tadi ini merupakan isyarat bahwasanya Quran itu dijaga oleh Allah baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Kemudian yang berikutnya tadi bahwasanya ketika di dalam Al-Quran ini eh, ayat-ayatnya itu adalah mengumpulkan dari huruf-huruf dalam bahasa Arab ya. Jadi memang sudah sesuai dengan makna dari kitab itu sendiri. Kemudian ayatnya dari kal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya ya. Jadi Quran ini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fahadal kitabu mustamilun ala ilmil yakini al-muzilu lisyaki wa raibi. Bahwasanya Quran ini mengandung ilmu yang sifatnya keyakinan, yang keyakinan ini menghilangkan praduga dan keraguan. Ya. Dan di sini kemudian beliau menjelaskan satu kaidah penting, bahwasanya semua penafian yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana penafian itu maksudnya adalah dalam konteks pujian, maka penafian itu bukanlah penafian yang ansih, bukanlah penafian yang sekedar penafian saja, tetapi penafian yang mengandung makna kebalikannya. Ya, jadi eh, ketika dinafikan di sini keraguan, maka ditetapkan keyakinan, karena keyakinan ini merupakan lawan dari keraguan. Kenapa? Karena kalau sekedar menafikan itu bukan bukan bermakna pujian, ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau saya bilang Fulan itu tidak bodoh, ya tidak bodoh itu kan bukan pujian, hanya sekedar menafikan dia itu tidak bodoh. Tapi apakah dia itu pintar? Kan nggak ketahuan. Makanya ketika kalau kita bicara terkait dengan ayat Al-Quran dalam konteks pujian, ketika di situ ada penafian, maka yang dimaksudkan adalah penetapan makna yang berkebalikannya. Jadi misalnya kalau dalam konteks tadi, misalnya kita bilang bahwasanya fulan tidak bodoh, itu maksudnya adalah fulan pintar. Harus ditetapkan makna berkebalikannya. Ini kalau dalam konteks bagaimana kita menyikapi ayat-ayat Al-Quran yang kaitannya dengan penafian. Jadi ketika misalnya Allah itu menafikan dari dirinya bahwasanya tidak ada yang serupa dengan dia, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah penetapan terhadap kemahasempurnaan Allah. Bahwasanya memang tidak ada sesuatu yang setara dengan dia gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar penafian saja. Oke. Di sini kata beliau ya, li'anan nafya adamun. Karena sekedar penafian itu adalah ketiadaan. Wal adamul mahdu la madha fiha. Kalau sekedar ketiadaan murni, maka tidak ada unsur pujiannya. Makanya eh, kaitannya dengan penafian itu harus dibarengi dengan penetapan lawannya. Oke, kita lanjutkan. Baik, lanjutannya hudan lil muttaqin. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Apa yang dimaksud dengan huda ya? Di sini kayaknya ada anak saya Faris Huda ikut hadir menyimak ya. Baik, yang dimaksud dengan huda kata Syekh Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir, yang dimaksud dengan huda adalah al-huda huwa dalalatu al-musilatu ilal bughya. Jadi yang dimaksud dengan huda itu adalah petunjuk yang menyampaikan kepada satu tujuan.
petunjuk yang menyampaikan kepada satu tujuan. Jadi ilustrasinya adalah kalau kita mau ke satu daerah, misalnya ya, misalnya dari Jakarta mau ke Jawa misalnya. Nah, katakanlah satu kota tertentu, misalnya mana ya, misalnya Solo misalnya. Nah, itu kan pasti ada petunjuk-petunjuk, yang mana petunjuk-petunjuk jalan tersebut mengantarkan kita kepada apa yang menjadi tujuan kita. Ya, jadi kurang lebih itulah yang dimaksud dengan huda. Jadi suatu petunjuk yang menyampaikan kepada tujuan. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Spesifik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan dalam ayat yang lain, sebagaimana disampaikan oleh Syekh di dalam tafsirnya, wa qala fi maudhi'in akhar hudal linnas. Jadi kalau dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Nah, jadi bagaimana menggabungkan ini? Yang pertama menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa secara spesifik, dan yang kedua menyebutkan tentang petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, kata beliau, penggabungannya adalah eh, kalau terkait Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, itu menunjukkan bahwasanya kaitannya lebih ke sifat Al-Quran itu sendiri. Bahwasanya Quran itu memang sejatinya merupakan petunjuk untuk seluruh manusia, gitu ya. Eh, tapi ketika Al-Quran itu bicara tentang eh, yang lebih spesifik, bahwasanya Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka ini bicara tentang realitanya, bahwasanya yang memang benar-benar bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tidak keseluruhan manusia bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya, jadi kalau yang pertama itu kaitannya dengan sifat Al-Quran itu sendiri, bahwasanya dia memang memberi petunjuk secara umum untuk seluruh manusia, sedangkan dalam realitanya memang yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran itu, yang memahami Al-Quran secara baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, apa yang dimaksud dengan takwa? Di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasanya at-taqwa, orang-orang yang bertakwa, apa itu takwa? At-taqwa allati haqiqatuha ittikhadu ma yaqi sukhtallahi wa adzabahu. Yang dimaksud dengan takwa itu hakikatnya adalah mengambil sesuatu hal untuk eh, memelihara diri dari azab Allah dan kemurkaannya. Bagaimana caranya? Bimtithali awamirihi wajtina bin nawahi, yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan juga menjauhkan dari larang-larangannya. Jadi, karena itu biasanya kalau kita dengar para pekhutbah langsung diringkas gitu kan ya, bahwasanya takwa itu adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kalau secara alur kronologisnya, takwa itu artinya adalah menjaga diri dari azab Allah. Bagaimana cara menjaga diri dari azab Allah? Yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, orang-orang yang bertakwa inilah yang bisa memanfaatkan Al-Quran dengan baik. Hal ini juga sejalan dalam firman Allah dalam ayat yang lainnya. Kata Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan furqan bagi kalian. Furqan itu artinya kalian mampu membedakan antara eh, yang baik dari yang buruk. Ya, jadi hanya orang-orang yang bertakwa, kata beliau, fal muttaquna humul muntafiuna bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa saja yang memang benar-benar bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ayat-ayat yang terbentang dalam alam semesta. Nah, kemudian beliau menjelaskan eh, tentang masalah hidayah. Kata beliau, wali annal hidayata nau'ani.
Karena yang dimaksud dengan hidayah atau petunjuk itu ada dua, hidayatul bayan wa hidayatul taufik. Ya. Fal muttaquna hasalat lahum al hidayatan. Hidayah itu ada dua, hidayatul bayan, hidayah dalam bentuk penjelasan, kemudian yang kedua adalah hidayah dalam bentuk taufik dari Allah. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan dua hidayah ini. Ya. Eh, Adapun yang selain orang-orang yang bertakwa, mereka tidak mendapatkan hidayah taufik. Ya, mereka mungkin tahu, tapi dia tidak mendapatkan taufik. Apa yang dimaksud dengan? Untuk menulis. Nanti Oma berikan ya. Di masjid kan? Oke, mohon maaf saya mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Eh, Sampai di mana tadi? Oke. Jadi apa bedanya? Kalau hidayatul bayan itu artinya petunjuk dari segi informasi atau pengetahuan. Sedangkan taufik artinya kemampuan untuk menjalankan informasi tersebut. Kita bisa menjalankan dan mengamalkan informasi tersebut. Nah, yang dimaksud dengan petunjuk yang sempurna adalah yang menggabungkan dua ini. Dia tahu ilmunya, dia tahu informasinya, dan dia bisa menjalankannya. Nah, kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, eh, pendekatannya mungkin yang sangat relevan adalah misalnya dalam konteks rokok misalnya ya. Di situ ada peringatan merokok membunuhmu, peringatan dari pemerintah gitu ya, dan juga dari Departemen Kesehatan. Ini adalah ilustrasi dari Hidayatul Bayan. Orang tahu ketika orang merokok dia tahu ada peringatan merokok membunuhmu. Tapi umumnya perokok itu tidak mendapatkan Hidayatul Taufik untuk melaksanakan peringatan tersebut. Ya, jadi ya merokok ya tetap aja ngerokok gitu ya. Nah, ini eh, jadi tidak semua orang itu ketika dia tahu hukumnya, dia bisa melaksanakannya. Ketika dia bisa, ketika dia tahu hukumnya, berarti dia sudah mendapatkan hidayatul bayan. Dan ketika dia bisa melaksanakannya, berarti dia juga sudah mendapatkan hidayatul taufik. Tapi kalau dia hanya tahu saja, tidak bisa menjalankan, berarti dia hanya mendapatkan hidayatul bayan. Kondisinya seperti perokok tadi. Perokok itu tahu informasinya, tapi dia tidak bisa melaksanakan. Nah, kalau kondisi begitu, eh, apa namanya? Ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya daripada tahu tapi nggak bisa melaksanakan, mendingan nggak tahu sekalian gitu ya. Ada sebuah pemahaman yang seperti seperti itu. Nah, ini tentu tidak benar ya. Apakah kalau demikian berarti oh iya kalau begitu lebih baik kita nggak usah tahu aja, kita nggak belajar aja. Kenapa? Supaya jangan apa yang kita ketahui itu menjadi hujah yang memberatkan kita. Ada pandangan semisal ini. Jadi udah mendingan nggak usah belajar deh, biar nggak tahu. Kalau nggak tahu kan kita nanti bisa bisa dalam bayangannya itu bisa ngeles. Ya, saya kan nggak tahu hukumnya. Nah, apakah yang seperti ini itu memungkinkan? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi memang eh, ketidaktahuan itu hanya bisa menjadi uzur kalau memang dia tidak disengaja. Ya, jadi bukan dari aspek yang sifatnya kesengajaan, bukan dari suatu hal yang lahir dari menyepelekan atau melalaikan gitu ya. Kalau dia itu memang sengaja tidak mau tahu, beda antara memang tidak tahu karena memang apa namanya tuntutan dari kondisi ya yang menyebabkan dia tidak tahu, beda dengan tidak mau tahu. Nah, kalau tidak mau tahu ini bahaya hukumnya. Ini kalau dalam pembahasan akidah kaitannya dengan i'rad. Seorang itu sengaja abai, sengaja dia melalaikan. Nah, kalau dia memang sengaja tidak mau tahu, dia tetap tetap terkena hukum. Lain halnya dengan memang orang yang tidak tahu karena memang tuntutan kondisi. Eh, para ulama itu menjelaskan bahwasanya tidak tahu yang menjadi uzur itu misalnya seseorang itu baru masuk Islam. Ya namanya juga baru masuk Islam. Pasti yang dia ketahui lebih sedikit masih baru sedikit gitu ya, masih banyak nggak taunya. Atau misalnya dia tinggal di daerah di daerah yang pedalaman, ya, yang mana di situ tidak ada akses informasi. Jadi untuk belajar susah.
Tapi kalau di zaman sekarang saya kira ini sudah nggak relevan lagi karena memang internet udah masuk kemana-mana, belajar itu gampang gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Nah, kalau kita itu dalam konteks sebagai misalnya sebagai pegawai gitu ya, atau sebagai warga negara saja kita nggak eh, menyampaikan excuse dengan tidak tahu begitu ya, maka tentunya pula dalam hal agama itu lebih lebih utama. Jadi kalau pegawai itu kan biasanya kalau masuk kantor langsung dikasih peraturan perusahaan kan, suruh baca. Jadi nggak ada cerita tuh kalau dia bilang saya nggak tahu Pak peraturannya lah. Kamu kan sudah dikasih peraturan perusahaan. Atau misalnya kalau seorang itu bikin bisnis misalnya, terus kemudian dia melanggar aturan, begitu dikejar sama otoritas dia bilang Pak saya nggak tahu, yang nggak ada cerita. Anda ketika berbisnis Anda harus tahu aturan-aturan dalam bisnis yang Anda jalankan itu seperti apa. Nah begitu pula dalam hal ketika kita beragama, sebenarnya nggak ada alasan kita. Namanya kita beragama ya memang sudah menjadi tuntutan untuk kita belajar, untuk kita tahu apa namanya, bagaimana ajaran agama yang kita anut, ya. Eh, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah kembali ke ayat tadi, hidayah itu ada dua. Ini kaitannya dengan hudah ya. Hudah dengan hidayah itu berasal dari kata yang sama. Jadi hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayah bayan, yaitu seorang mendapatkan ilmu tentang sesuatu itu. Dan yang kedua adalah hidayah taufik, yaitu seseorang mampu mengamalkan apa yang dia ketahui. Dan ketika seorang bisa menggabungkan kedua hal ini, maka itu adalah hidayah yang sempurna. Dan hidayah yang sempurna ini sebagaimana ayat tadi, itu adalah berlaku untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, kemudian eh, kita lanjutkan ya. Apa itu orang-orang yang bertakwa ya? Siapa mereka? Eh, Ayat selanjutnya mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hakikatul imani huwa tasdiku at-tam bima akhbarat bihi rusul al-mutadammini linqiyadil jawari. Yang dimaksud dengan orang yang beriman, iman itu adalah pembenaran yang sempurna terhadap apa-apa yang dikabarkan oleh para rasul. Yang mana pembenaran ini kemudian mengakibatkan seseorang itu tunduk gitu ya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar keyakinan atau pembenaran saja, tapi memang dia juga terefleksikan dalam bentuk tindakan-tindakan dari anggota tubuh ya. Jadi ya saya kira di sini sudah tahu bersama bahwasanya namanya iman di kalangan ahli sunnah itu adalah eh, keyakinan, ucapan dan juga perbuatan gitu ya. Dan yang dimaksud dengan yang goib di sini adalah sesuatu yang tidak tercapai oleh panca indera ya. Eh Walaysa sya'nu fil imani bil asya al musyahada bil his, kata Syekh Abdurrahman bin Sa'di. Jadi perkara iman itu bukan kaitannya tentang sesuatu yang bisa dipersaksikan oleh panca indera ya. Fa innahu la yatamayyazu biha al muslimu minal kafir, karena kalau sekedar sesuatu itu sudah dapat terjangkau oleh panca indera, maka tidak ada bedanya antara seorang muslim dengan orang kafir. Gitu ya. Kalau sesuatu itu memang sudah kelihatan, makanya kan di antara sebagian orang ateis itu atau orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu berdalih, kalau Tuhan itu memang ada, mana saya pengen pengen tahu gitu kan, pengen lihat gitu ya. Jadi kalau kalau memang Tuhan itu bisa terlihat ya, jadi tidak terbedakan antara antara orang yang beriman dengan tidak tidak beriman. Karena memang disitulah pembeda antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Pada hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh panca indera. Eh, Kemudian ya, eh, apa namanya? Di sini kata beliau ya, jadi seorang itu beriman terhadap semua yang Allah kabarkan dan juga yang dikabarkan oleh oleh Rasulnya, baik sawaun syahadahu aw lam yusyahidhu, atau baik dia apa namanya, sesuatu itu bisa dia saksikan ataupun tidak tidak dia saksikan ya. Sorry ini kok jadi melompat ya.
Nah, eh, apa namanya? Kemudian kata beliau juga ya, eh, apa namanya? Wasawa fahimahu akluhu aulam yahtadi ilaihi akluhu wa fahimahu. Baik sesuatu itu terpahami oleh akalnya ataupun sesuatu itu belum terjangkau oleh akalnya. Bikhilafiz zanadiqah wal mukadzibina bil umur al ghaibiyah. Li'anna uqulahum al qasirah al muqassiratu lahum eh, lam tah lam tahtadi ilaiha ya. Jadi ini bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman ya. Orang-orang yang tidak beriman itu mereka mendustakan perkara-perkara gaib. Kenapa? Hanya karena akalnya itu eh, belum belum sampai kepada hal tersebut. Ya, jadi sebenarnya ketika seorang itu mendustakan hal-hal gaib, memaksakan akalnya untuk mencapai pada ranah tersebut, itu sebenarnya bertentangan dengan akal itu sendiri. Karena memang secara akal itu menunjukkan bahwasanya apa saja yang kita miliki, ya, baik penglihatan, apa namanya, pendengaran, ya, indera praba, begitu juga terkait dengan penalaran, semua itu ada batasnya. Ya. Mata kita misalnya tidak bisa melihat hal-hal yang terlampau jauh. Begitu pula telinga kita itu ada batasnya, ada batasan bunyi yang memang tidak bisa kita dengar. Begitu pula akal kita. Akal kita itu juga punya keterbatasan. Banyak hal-hal yang belum bisa dicerna oleh akal kita. Jangankan bicara tentang masalah hal-hal yang gaib ya, hal-hal yang kaitannya dengan alam semesta ini aja masih banyak hal-hal yang belum terjangkau oleh akal, apalagi yang di luar itu. Nah, apakah kalau demikian itu iman, akal dan syariah itu saling bertentangan? Maka jawabannya juga tidak. Ini juga penting untuk kita kita tekankan ya bahwasanya sebagaimana dikatakan oleh banyak ulama, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya eh, al-aqlu as-sharih la yunafi an-naqal as-sahih, bahwasanya teks-teks syariat yang sifatnya adalah nakal atau penukilan itu tidak mungkin bertentangan dengan akal ya. Eh, Begitu pula dikatakan misalnya oleh Imam Ibn Abi Isa Al-Hanafi, kata beliau asyar'u la ya'ti bima tastahiluhul uqul, bahwasanya syariat itu tidak mungkin datang dengan hal yang mustahil bagi akal. Wakot ya'ti bima tuharu fihil ukul. Tapi memang syariat itu kadang-kadang datang dengan hal-hal yang belum terjangkau oleh akal. Jadi kita perlu bedakan antara suatu itu tidak masuk akal atau mustahil bagi akal dengan sesuatu itu yang tidak terjangkau oleh akal. Jadi kalau kita bicara hal gaib itu adalah hal yang tidak terjangkau oleh akal. Tapi dia bukan merupakan suatu hal yang mustahil. Adanya malaikat misalnya itu bukan suatu hal yang mustahil meskipun kita sampai saat ini mungkin belum pernah melihat malaikat gitu ya. Itu bukan suatu hal yang mustahil meskipun akal kita belum mampu menjangkau malaikat itu seperti apa, bagaimana apa namanya? Bagaimana kaifiatnya dan seterusnya. Akal kita belum mencapai, tapi itu bukan suatu hal yang masuk akal ya. Nah, di sini kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, karena orang-orang yang tidak beriman itu eh, mengandalkan akal mereka yang terbatas, yang mana sikap ini justru bertentangan dengan akal itu sendiri, fafasadat uquluhum ya. Kata beliau, maka akal-akal orang-orang yang tidak beriman itu menjadi rusak. Wazakat uqulul mu'minina al-musaddiqina al-muhtadina bihudallah. Adapun akal orang-orang yang beriman yang membenarkan firman Allah eh, dan mengambil petunjuk dari petunjuk Allah, maka akal inilah yang akal-akal yang Allah sucikan, Allah murnikan gitu ya. Karena memang sekali lagi antara penalaran yang benar dan agama yang benar atau iman yang benar itu tidak mungkin akan saling bertentangan. Meskipun sebagian iman itu belum bisa terjangkau oleh akal, tapi dia tidak datang dengan sesuatu yang mustahil. Contoh yang mustahil misalnya kalau ada keyakinan satu itu sama dengan tiga. Ini suatu hal yang mustahil ya. Tidak mungkin karena memang ini pasti kontradiktif. Begitu ya. Baik, eh, kita kejar waktu ya. Oh ya, kemudian kita lanjutkan ayatnya ya.
Nah, termasuk dalam keimanan terhadap yang gaib itu adalah sebagaimana dijelaskan juga As-Sa'di itu mencakup eh, hal-hal gaib yang telah lampau ya ketika Quran itu memberitakan tentang peristiwa-peristiwa lampau terkait dengan para nabi-nabi dahulu dan yang semisalnya dan juga kaitannya dengan apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya. Oke. Termasuk juga dalam hal iman yang keimanan terhadap hal gaib juga yang penting itu adalah eh, keimanan terhadap sifat-sifat Allah ya. Dan bahwasanya kita mensifati Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kabarkan tentang sifat-sifatnya. Meskipun kita belum paham kaifiatnya. Dan memang kaifiatnya itu tidak akan terjangkau oleh akal kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, itu kita bicara tentang kita menetapkan wujudnya, wujud dari sifat itu. Bukan kita menetapkan kaifiat dari sifat itu. Karena kaifiatnya tidak mungkin terjangkau oleh akal kita. Jadi ada satu kaidah penting dalam hal sifat Allah ini yang penting untuk kita pahami, yaitu kata para ulama, al-kalamu fi dzat kal kalami fi sifat. Bicara tentang sifat Allah itu seperti halnya kita bicara tentang zat Allah. Nah, zat Allah itu kita tetapkan, meskipun kita nggak tahu bagaimana kaifiat dari zat Allah. Maka demikian pula ketika kita bicara tentang sifat-sifat Allah, kita tetapkan sifat-sifat Allah meskipun kita tidak tahu kaifiatnya. Dan memang sifat Allah itu pasti berbeda dengan makhluknya. Seperti misalnya Allah itu punya sifat maha hidup. Makhluk itu juga hidup. Tetapi makhluk itu hidupnya ya tadi diawali dengan ketiadaan dan juga berakhir dengan kematian. Allah itu maha hidup dari awal sampai akhir. Allah itu juga tidak tidur, yang mana tidur ini merupakan kematian kecil. Ya. Allah juga tidak mengantuk. Eh, jadi kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang maha sempurna. Makhluk juga hidup, tapi hidupnya makhluk ini adalah kehidupan yang memiliki berbagai macam kekurangan dan bahkan kehidupan yang dimiliki oleh makhluk ini itu adalah karena memang pemberian dari yang maha hidup. Begitu pula misalnya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu memiliki sifat rahmat. Sebagian makhluk juga memiliki sifat rahmat. Para makhluk juga memiliki sifat rahmat. Tapi tentunya beda antara rahmat Allah dengan rahmatnya makhluk. Begitu pula ketika misalnya Allah mengabarkan bahwasanya Allah itu menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka tentu tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana kaifiatnya, sebagaimana halnya kita tidak perlu memikirkan bagaimana kaifiat zatnya Allah. Tapi cukup kita imani, gitu ya. Nah, ini termasuk keimanan dalam hal gaib. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa yuqimunas shalah. Dan mereka itu mendirikan as-shalah. Di sini Allah tidak mengatakan yaf'alunas shalah. Mereka mengerjakan atau melakukan sholat. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mendirikan sholat ini adalah mendirikannya secara zahir maupun batin. Jadi tidak cukup hanya secara zahir saja. Tidak cukup hanya sekedar pengerjaan secara lahiriah saja. Jadi eh, ditegakkan secara zahir dan ditegakkan pula secara batin. Ya. Karena inilah sholat yang sebenarnya yang Allah berfirman tentang sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan dari sebagian yang kami rezekikan, mereka melakukan infak. Ini ayat bagian ini merupakan ayat yang saya kira menarik ya, karena memang boleh dibilang ini adalah ayat yang pertama kali bicara tentang ekonomi, ya, bicara tentang ekonomi. Dalam surat Al-Baqarah ini sudah mulai bicara tentang masalah ekonomi. Dan ternyata yang pertama kali disinggung dalam hal ekonomi itu adalah kaitannya dengan belanja. Ya, karena memang ekonomi itu hanya bisa bergerak dengan belanja gitu ya. Kalau masing-masing orang itu menahan hartanya, maka ekonomi akan lumpuh. Oh, ekonomi tidak akan bergerak. Makanya kalau kita lihat di antara berbagai macam kebijakan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian itu adalah bagaimana ekonomian ini bergerak dengan cara belanja, baik dengan cara belanja pemerintah ataupun dengan cara adanya liburan sehingga eh, apa namanya pembelanjaan itu merata ya dari apa namanya dari daerah-daerah tertentu ketika liburan dia pergi ke daerah lain sehingga terjadi perputaran. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman ada kata min ya. Di sini kata min ini artinya adalah
menunjukkan kata sebagian, ya, menunjukkan kata sebagian. Jadi kalau kita terjemahkan, dan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itu melakukan infak atau melakukan belanja. Infak di sini tidak disebutkan infaknya kepada siapa. Intinya adalah infaknya kepada, kenapa tidak disebutkan? Karena memang sangat umum sekali. Infaknya juga berlaku untuk infak yang sifatnya eh, apa namanya? Infak yang sifatnya wajib ya, seperti zakat ya, ataupun infak yang sifatnya sunnah gitu. Yang wajib seperti misalnya memberi nafkah kepada istri, kepada anak, maupun yang sunnah seperti sedekah. Jadi mencakup semua jenis infak. Dan di sini eh, menggunakan kata sebagian. Artinya eh, tidak memberatkan karena hanya sebagian saja yang dikeluarkan. Kemudian di sini Allah Taala juga menggunakan kata warozakna. Jadi itu pun dari rezeki yang Allah berikan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menahan harta. Kenapa? Karena pertama yang diminta untuk dikeluarkan itu hanya sebagian, dan yang kedua yang kita keluarkan itu pun rezekinya dari Allah Taala, bukan dari diri kita sendiri. Baik. Eh, nah, di sini mungkin ada satu. Saya kira mungkin saya juga tidak memaksakan untuk selesai ya, karena takutnya ada hal-hal yang juga terlewat. Nah, cuma saya ingin tutup. eh, di sini ada pernyataan menarik dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kalau kita lihat ayatnya, ayat ini menggabungkan antara eh, dalam ayat ini Allah menggabungkan antara sholat dengan infak. Ya. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala menggabungkan antara sholat dengan zakat. Karena memang zakat itu merupakan bagian dari infak yang wajib. Jadi masih sangat relevan. Ya. Nah, kata beliau kaitannya dengan ayat-ayat yang semisal ini, kata beliau wa katsiran ma yajma'u ta'ala bainas salati waz zakah fil Quran. Seringkali Allah Ta'ala itu menggabungkan antara salat dan zakat dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Li'anna salata mutadamminatun lil ikhlasi lil ma'bud. Karena salat itu mengandung keikhlasan kepada Allah Ta'ala, kepada zat yang diibadahi. Wa zakatu wan nafaqah mutadamminatun lil ihsani ala abidihi. Adapun zakat dan nafkah, maka dia mengandung perbuatan baik kepada para hamba-hambanya. Jadi sholat itu kaitannya dengan hubungan yang vertikal ya, keikhlasan kepada Allah. Adapun zakat itu kaitannya dengan bagaimana kita berbuat baik atau memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian beliau memberikan satu statement yang eh, sangat menarik ya. Kata beliau, fa'unwanu sa'adatil abdi ikhlasuhu lil ma'budi wa sa'yu fi naf'il khalqi. Tanda kebahagiaan seorang hamba adalah keikhlasannya kepada Sang Pencipta, wa sa'yu fi naf'il khalqi, dan juga upayanya untuk memberi manfaat kepada makhluk. Kama anna unwana syaqawatil abdi adamu hadainil amraini minhu fala ikhlasa wala ihsana. Adapun tanda celakanya seorang hamba itu adalah ketika dua hal ini tidak ada padanya. Tidak ada keikhlasan atau pula tidak ada sikap baik kepada sesama makhluk. Maka kita lihat orang yang tidak beriman itu kalau mereka bersikap baik pun Allah akan membalas kebaikan mereka di dunia. Meskipun mereka tidak mendapatkan kebaikan akhirat, tapi di dunia ini mereka mendapatkan kebaikan sebagai balasan dari Allah Ta'ala. Adapun orang yang menggabungkan antara dua hal ini, yaitu keikhlasan dan juga kebaikan kepada makhluk, maka ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Makanya ini menjadi eh, apa namanya, introspeksi buat kita bersama ya. Sebenarnya kalau dalam hidup ini kan yang kita kejar itu sejatinya adalah kebahagiaan. Uang itu kan sebenarnya sarana untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kalau kita tidak bahagia, mungkin kita perlu melihat lagi keikhlasan kita dan juga ihsan kita. Mungkin ikhlas kita itu masih sangat kurang, dan juga ihsan kita itu masih sangat kurang. Saya kira mungkin demikian saja pada malam hari ini. Eh, Semoga ada manfaatnya. Saya akan tutup sementara dulu ya. Mungkin selanjutnya mungkin masih ada 5 menit kalau mau tanya jawab silakan. Eh, saya tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya stop share dan juga stop recording dulu ya.